Ibu Bapak sekalian, periode 2024 tadi walaupun diringkaskan hanya dalam bentuk akhiran dari indeks harga saham, namun kita semua memahami tahun 2024 bukanlah tahun yang mudah. Yang duduk di sini semuanya sangat familiar dengan dinamika tersebut dan masing-masing sudah diberi jatah tekanannya seperti apa di bulan-bulan tersebut. Kita semuanya masih ingat di kuartal 1, kuartal kedua. Kalau kami di pemerintah tentu semuanya menyadari bahwa kuartal 1 ada pemilihan presiden dan pemilihan secara simultan, sebuah demokrasi yang sangat besar di Indonesia. Tahun ini 70 negara semuanya juga melakukan pemilu dan Indonesia termasuk negara demokrasi terbesar di dunia. Kita telah selesaikan dengan selamat dan aman. Di kuartal 1 juga kita semuanya melihat dan warning mengenai perubahan iklim yang menyebabkan El Nino diprediksi akan sangat panjang. Bahkan sudah mulai tahun 2023. Sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi 2023, sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah untuk membantu masyarakat, terutama para petani yang menghadapi musim kering yang panjang. Bantuan pangan diberikan sebagai tambahan dari bantuan sosial yang sudah ada di dalam APBN. Bantuan anggaran untuk pembelian pompa air bagi Kementerian Pertanian untuk bisa mengairi sawah-sawah yang mengering, bantuan untuk subsidi pupuk yang dinaikkan sehingga memberikan jaminan petani bisa bertanam dengan pupuk yang ada dan affordable. Di sisi lain di sektor keuangan, pasar semester 1. Tak heran tadi Pak Mahendra menyampaikan di semester 1 indeks harga saham mencapai terendah dalam tahun ini. Kita merasakan semester 1 adalah tekanan yang begitu berat. Bagi kami di Kementerian Keuangan, penerimaan pajak SPT yang disampaikan masyarakat bulan Maret untuk orang pribadi dan bulan April untuk perusahaan sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi yang sangat dalam. Penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini semuanya adalah yang kita lalui pada terutama semester 1. Baru pada bulan Agustus kita sedikit penerimaan kita semester 1 mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ini semuanya adalah yang kita lalui pada terutama semester 1. Baru pada bulan Agustus kita sedikit melihat ada the light at the end of the tunnel, a little bit, just a sliver of light. Moga-moga bukan kereta api yang nabrak kita gitu ya. Dan memang mulai terjadi beberapa perbaikan, namun kemudian episode dunia diambil alih oleh peristiwa politik. Baik itu yang terjadi di Timur Tengah maupun hasil pemilu di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak terhadap apa proyeksi yang akan terjadi terhadap perekonomian terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat. Kita 2 minggu yang lalu disuguhi dengan drama kemungkinan Amerika bisa default karena tidak ada
kesepakatan mengenai APBN-nya. Kita lihat banyak drama negara, APBN tidak disepakati menyebabkan pemerintah menjadi berubah. Dari mulai Perancis, Perdana Menteri harus resign 2 kali. Inggris yang terjadi perubahan pemerintahan. Di Jerman hari ini tekanan sangat tidak mudah karena faktor APBN. Oleh karena itu Bapak Presiden menyampaikan kepada saya untuk disampaikan di forum yang baik mengawali tahun 2025. Beliau untuk pertama kali seorang presiden datang ke Kementerian Keuangan mau lihat tutup buku APBN-nya. Mungkin beliau juga ingin lihat berapa uang akhirnya yang ada di sana gitu. Namun kunjungan beliau itu luar biasa karena itu adalah kunjungan kerja, bukan kunjungan seremonial. Sehingga kami bekerja seperti biasa menutup tahun anggaran dan kemudian beliau hadir bahkan berinteraksi secara langsung dengan kami semua, dengan seluruh pejabat dan memberikan arahan. Tentunya karena itu adalah sekitar jam 4 sore hingga maghrib, kami menyampaikan kepada Bapak Presiden situasi pelaksanaan APBN 2024. Dan saya diminta Presiden untuk menyampaikan agar kabar yang saya sampaikan kepada Presiden atau laporan yang kami sampaikan kepada Presiden bisa di-share sedikit karena kabarnya baik. APBN alhamdulillah 2024 kita tutup dengan jauh lebih baik dari apa yang kami laporkan pada semester 1 di DPR dan di Kabinet. Penerimaan negara yang tadi saya sampaikan di semester 1 mengalami tekanan dan kontraksi luar biasa, di semester 2 sudah mulai pulih. Dan pada akhir tahun bahkan masih tumbuh meskipun tidak tinggi tapi cukup decent untuk situasi yang begitu tidak mudah. Tumbuh dari tahun lalu meskipun tidak tercapai target karena target 2024 waktu itu dibuat cukup tinggi. Belanja pun tahun 2024 melalui APBN dilakukan banyak belanja selain yang direncanakan dan belanjanya cukup besar seperti untuk pemilu, pilkada, untuk pembangunan IKN yang cukup diakselerasi, untuk tambahan bantuan-bantuan sosial di dalam rangka menangani El Nino, termasuk belanja untuk ketahanan pangan seperti pupuk, pompa air, sehingga belanja atau APBN turut memitigasi dampak dan tekanan di dalam masyarakat. Oleh karena itu belanja tumbuh tinggi di kementerian lembaga, bahkan tumbuhnya double digit dan keseluruhan tumbuhnya melebihi dari 6%. Saya belum bisa menyampaikan karena harusnya press conference nanti di Kementerian Keuangan. Namun karena diinstruksikan Presiden jadi harus sedikit di-spill pada pagi hari ini. Saya mulai harus memilih mana yang harus saya spill dan saya harus tunggu untuk press conference kami nantinya. Namun saya sampaikan defisit APBN 2024 mendekati undang-undang APBN awal. Ini adalah hasil yang luar biasa. Lebih kecil, jauh lebih kecil dari laporan semester yang waktu itu diprediksikan 2,7. Jauh lebih kecil. Artinya APBN kita tutup di tahun 2024 dengan relatif sehat, aman, dan itu menjadi bekal yang kuat untuk memasuki 2025.
Kami memahami bahwa mengelola ekonomi bukan tanggung jawab satu institusi apalagi satu orang. Oleh karena itu pemerintah berterima kasih kepada seluruh komponen Bank Indonesia, OJK, LPS, dan kami sendiri di kabinet. Terima kasih Pak Rosan dan Pak Budi untuk hadir pada pagi hari ini untuk menunjukkan spirit yang selalu Bapak Presiden sampaikan, bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada bangsa maju kalau konflik terjadi terus-menerus, baik di level elit maupun di level akar rumput. Di dalam hal ini saya mengulangi lagi apa yang disampaikan Bapak Presiden pada malam di Bank Indonesia. Sinergi adalah keharusan. Sinergi bagi kita semua, pemerintah dan juga seluruh komponen kementerian, lembaga dan lembaga-lembaga terutama di bidang jasa keuangan. Tadi telah disampaikan oleh Pak Mahendra 4 request. Saya tadi screenshot untuk itu supaya saya bisa merespons langsung gitu kan. Karena saya diminta mewakili Presiden. Permohonan dukungan kepada pemerintah untuk pasar modal Indonesia. 1. Penyempurnaan kerangka pengaturan di sektor keuangan dan penyelesaian produk turunan Undang-Undang P2SK. Yuk kita selesaikan Pak Mahendra sama-sama. Kan sudah sebagian ya Pak ya. Ya, kita targetan. Ini tokohnya ada di sini juga. Ada Pak Gubernur, ada Pak Mahendra, ada Pak Yudi Purbaya, dan juga kementerian lembaga lain di lingkungan kementerian yang ada. Dan kami akan bekerja sama dengan para menteri-menteri terkait untuk bisa menyelesaikan produk turunan P2SK dan pengaturan sektor keuangan yang makin baik. Makin memberikan ruang untuk berinovasi, berkreasi namun juga bertanggung jawab. Tetap menjaga governance basic dari prinsipal pengelolaan korporasi dan bursa yang baik. Kemudian yang kedua, implementasi pajak karbon dan regulasi batas atas emisi sektoral untuk mendorong pengembangan bursa karbon. Kami akan berkomunikasi dengan kementerian terkait. Kalau hari-hari ini kalau ngomong pajak ada yang sering sudah nyelomotin saya sering banget. Jadi kami akan terus berkoordinasi dengan para menteri terkait dan lembaga terkait, terutama dengan Kementerian Perdagangan karena tadinya juga dalam hal ini kita terus akan memperkuat termasuk berbagai instansi seperti Kementerian ESDM dan bahkan transportasi. Yang ketiga yang diminta oleh Pak Mahendra atas nama seluruh pelaku pasar modal Indonesia yaitu dukungan paket kebijakan insentif dan stimulus termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas. Kemarin Bapak Presiden telah mengumumkan waktu berada di Kementerian Keuangan bahwa untuk pelaksanaan Undang-Undang HPP, PPN 11% atau dalam hal ini penghitungan pembebanan PPN tidak berubah. Jadi itu adalah sebetulnya implisit karena di dalam Undang-Undang APBN tadinya sudah diamanatkan, itu implisit mengurangi beban yang nyata bagi masyarakat. Namun di sisi lain
Pemerintah dalam hal ini Presiden telah meminta kita mengumumkan paket stimulus. Sebetulnya tadinya sebagai bentuk untuk mengurangi dampak dari penerapan Undang-Undang HPP tersebut, yaitu kenaikan PPN 11 ke 12. Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk very selected item, paket stimulusnya tidak ditarik Pak Mahendra. Jadi dalam hal ini kami tetap memberikan tadi stimulus. Kalau tadi dia permintaannya adalah sektor, yang jelas di sini sektor properti, perumahan kita berikan untuk pajak penjualannya untuk sampai dengan 2 miliar 100% dan untuk 5 miliar harga rumah 2 miliar pertama ditanggung pemerintah dan untuk semester kedua sliding menjadi 50%. Sektor otomotif kita telah sampaikan insentif untuk PPN-nya juga dan termasuk untuk kendaraan hybrid, kendaraan listrik dan kendaraan hybrid. Untuk UMKM, kalau UMKM omsetnya di bawah 500 juta per tahun tidak membayar PPh dan sampai dengan 4,8 miliar PPh final 0,5%. Kami juga memberikan dukungan untuk masyarakat banyak, diskon listrik 50% untuk pelanggan di bawah 2.200 VA. Itu artinya sudah hampir 94% seluruh pelanggan di Republik Indonesia mendapatkan diskon. Termasuk untuk para pekerja untuk gaji 10 juta pertama dibayar pemerintah pajaknya dalam jangka tertentu. Itu semuanya tujuannya agar masyarakat, para pekerja, kelompok miskin yang diberikan bantuan beras 10 kilo per bulan 16 juta kelompok keluarga itu mendapatkan tadi stimulus, sementara untuk properti dan juga sektor otomotif dan UMKM juga diberikan dukungan. Kami masih memberikan dukungan untuk industri padat karya, yaitu mereka yang akan melakukan revitalisasi modalnya akan diberikan pinjaman dengan bunga subsidi bunga 5%. Ini semuanya adalah permintaannya Pak Mahendra yang disampaikan tanggal 2 tapi kami sudah down payment diumumkan Desember lalu. Tentu kita semua berharap spirit yang positif terus kita jaga. Karena sangat mudah spirit yang positif, sinergi dan terus saling mendukung sangat mudah menguap apabila dunia dan terutama jagat maya diisi oleh hal-hal yang sifatnya toksik. Jadi aku mohon supaya kita semuanya terus menjaga di awal tahun kebersihan berpikir, kebersihan hati, dan keinginan untuk terus bekerja sama. Untuk kemudian menjaga Indonesia, merawat Indonesia, membangun Indonesia, melindungi Indonesia dari berbagai kemungkinan guncangan. Karena seperti tadi disampaikan tahun 2025 kita masih akan dihadapkan terus-menerus ketidakpastian geopolitik yang akan terus terjadi yang berimbas kepada ekonomi. Kita juga sudah melihat banyak negara, terutama bahkan yang disebut G7. G7 itu adalah negara terkaya yang open, yang menjadi satu grup powerful. Hampir semua G7 sekarang menghadapi situasi politik dan ekonominya tidak baik. Jadi ini pasti memberikan imbas kepada seluruh dunia.
Permintaan Pak Mahendra terakhir, dukungan kementerian, lembaga, dan seluruh pemangku kepentingan dalam program pendalaman pasar. Ini juga kami lakukan. Kami terus terbuka untuk ide-ide yang lain. Masyarakat tadi disampaikan oleh Pak Mahendra, jumlah yang sudah berpartisipasi di pasar saham atau bursa efek itu masih relatif kecil. Maka edukasi dan terus literasi terus ditingkatkan. Namun kita, mungkin Pak Mahendra, saya terus harus berinovasi, mendorong instrumen-instrumen yang jauh lebih affordable untuk masyarakat kecil bisa berpartisipasi. Kami di Surat Berharga Negara sudah membuat pecahan yang sangat kecil, sehingga sekarang di dalam basis investor SBN itu kita banyak menemukan pelajar dan mahasiswa sudah memulai beli surat berharga negara. Itu positif untuk kita semuanya. Saya berharap demikian juga dengan saham. Dulu waktu saya dan Pak Mahendra, Pak Peri masih remaja, kami masih mahasiswa, kita mulai diajari mengenai bursa efek Indonesia, paham mengenai jual beli saham. Sekarang seharusnya ini sudah mulai diajarkan bukan di tingkat mahasiswa lagi, tapi bahkan di tingkat sekolah dasar. Sehingga mereka menjadi getting familiar with dengan bursa efek. Dan ini hanya bisa dilakukan kalau kita juga bersama-sama. Nanti masuk ke kurikulum, bagaimana cara penyampaiannya, dan bagaimana mereka merasa terbiasa dengan transaksi. Tentunya kalau masyarakat sudah mulai mendiversifikasi tabungan dan menciptakan pendalaman, kita juga bertanggung jawab Pak Mahendra untuk agar saham-saham yang dijual belikan adalah saham-saham yang sehat, yang berasal dari fundamental perusahaan-perusahaan yang dikelola dengan tata kelola yang baik. Sehingga masyarakat tidak merasa bahwa mereka membeli sebuah surat berharga yang ternyata tidak berharga. Ini adalah tantangan kita semua. Saya ingin mengakhiri dengan menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian pesan Bapak Presiden. Indonesia adalah negara kaya. Kita memiliki banyak sekali kekayaan alam dan kita punya posisi geostrategis yang luar biasa. Dengan kekayaan negara dan amanat para pendiri bangsa kita untuk terus mengelola perekonomian Indonesia dengan azas kekeluargaan, itu artinya kita harus terus peka terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Mengelola berdasarkan azas kekeluargaan adalah memanfaatkan seluruh kekayaan negara agar bisa dinikmati dan menciptakan kemakmuran di Indonesia. Ini berarti kita semua harus bekerja keras, melakukan pekerjaan rumah kita, ikut menyumbang dalam memperbaiki, memperkuat, dan mendorong kemajuan. Jangan kita menjadi kelompok yang justru memperlemah. Saya berharap pesan dari Bapak Presiden yang sudah sering disampaikan dan terutama untuk komunitas sektor jasa keuangan juga bisa memiliki gelombang yang sama dengan pemerintah. Sehingga kita bersama-sama ayo jaga Indonesia, perkuat Indonesia, gunakan seluruh anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bumi, kepada rakyat Indonesia untuk sebaik-baiknya kemakmuran rakyat kita. Terima kasih, selamat kepada seluruh
pelaku Bursa Efek Indonesia. Semoga tahun 2025 Anda akan continue hijau seperti ini sampai akhir tahun nanti. Terima kasih semuanya. Bismillah, kita mulai tahun ini dengan baik. Kita jaga sepanjang tahun dengan tekun, dengan teguh, dengan teliti, dan terus bersinergi kuat. Insya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan yang terbaik dan memberikan perlindungan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang telah berkenan hadir dan menyampaikan sambutan. Selanjutnya mohon berkenan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tamu VIP lainnya untuk melakukan sesi foto bersama.